ketika aku lagi bikin tulisan, tiba-tiba aku kepikir tulisan desaku. Terus aku pikir-pikir, kayaknya familiar, desaku, apa ini desaku? Terus aku inget-inget, wah ternyata itu puisi yang itu. Awal mula terbentuknya blog itu karena puisi itu, dan ya gitu. Intinya aku bisa survive dari ketidakpercayaan orang-orang karena kakakku mengakui karyaku. Cuma karena itu, kayak waktu itu aku kayak nggak peduli orang-orang nggak percaya sama aku, yang penting kakakku mengakui. Kayak sesimpel itu, kayak yang penting kakakku udah mengakui gitu loh. Tapi sekarang udah nggak pernah diakui sih, kita mau musuhan mulu. Dan mungkin karena kita selalu musuhan ya, jadinya aku ngerasa lebih berat gitu. Kayak aku kadang kalau lagi kesel banget sama kakakku itu jadi mikir, semuanya udah terpusat sama dia, kenapa dia masih kayak ngerasa kurang terus sih, kayak masih rese gitu loh. Dan itu kadang membebani sih, kadang jadi kepikiran berlarut-larut dan malahan jadi mengungkit-ungkit masa lalu. Kayak masa lalu tuh aku bisa survive dengan cara-cara sederhana, kenapa sekarang pikiranku menjadi rumit gitulah. Dan ini juga cerpen kebanyakan kan membahas masa kecil. Ini cerpen yang aku tulis ini, yang tadi aku bacain ini, sebenarnya aku tulis dari keresahan hati, karena waktu itu aku kangen gitu loh, kangen main berempat, kangen main rame-rame sama teman-teman, saudara, sahabat-sahabat gitu. Waktu itu kakakku kuliah, jadi rasanya sepi. Dan sejak kakakku kuliah ini makin banyak saudara yang jarang main ke rumah. Terus kalau main pun cuma sebentar. Terus juga kakakku kan kuliah ketika aku umur 15 tahun, itu waktu SMP. Waktu peralihan ke SMA, wah itu lebih sepi lagi, karena teman-temanku juga makin banyak yang pindah kan. Mereka lanjut SMA di luar kota. Jadi aku menulis ini karena resah, karena sepi, karena kangen, karena takut apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa nggak sampai tua tuh sama-sama terus, ketika libur kita bisa main-main sama saudara seperti biasa. Dulu aku resah karena itu. Dan ini aku menulis, "Ne Oni-chan, jika kau membaca ini, bisakah kita ciptakan kenangan masa remaja kita suatu saat nanti?" Itu karena aku merasa masa remajaku kan singkat, dan aku gak mau melewatkan itu tanpa kakakku. Kayak aku takut kalau masa remaja itu aku habiskan tanpa kakakku, karena kakakku tuh jarang pulang. Namanya anak kuliahan, kalau gak libur kan gak pulang. Lagian kalau libur juga cuma pulang sebentar, itu pun dia masih main-main sama temennya, jadi jarang di rumah juga. Jadi aku kayak resah gitulah, karena dibandingkan orang tua, aku masih lebih dekat sama kakakku. Kakakku itu bisa jadi segala sesuatu. Dia tuh bisa menggantikan peran orang tua, baik ayah maupun ibu. Terus dia juga bisa menggantikan peran kakek nenek. Dia bisa berperan jadi kakak, bisa berperan jadi adik, bisa berperan jadi teman, bisa berperan jadi musuh, bisa berperan jadi rival. Intinya dia tuh kayak Itachi, Uchiha Itachi kalau ke Sasuke. Jadi bisa jahat banget, bisa baik banget, bisa manjain banget, bisa manja banget. Pokoknya gitulah. Satu-satunya yang terpikir tuh dia kayak Uchiha Itachi. Dan dia tuh selalu ngebukain jalan buat aku, adiknya. Benar-benar kayak Itachi.
Mungkin kalau dia jadi Itachi, dia bakal bunuh semua klannya seperti Itachi. Kayak apapun bakal dilakukan demi adiknya. That's my big brother. That's telur sampai bahas cerpen lagi. Intinya begitulah asal mula blog ini terbuat, YouTube ini terbuat, dan karya-karyaku terbuat. Sebenarnya awalnya karyaku itu karena keresahan dan sakit hati sih. Lama-lama jadi hobi. Enggak sih, yang keresahan dan sakit hati itu cuma tulisan. Enggak ding, gambar juga. Iya, berarti intinya tuh awalnya itu semua berawal dari kesakitan. Jadi karena aku nggak pernah bisa mengungkapkan perasaan kepada siapapun, jadi aku ungkapkan lewat karya. Dan otomatis kan karyanya jadi nggak wajar ya, maksudnya bukannya keindahan, malah kebanyakan tuh kayak memperlihatkan sisi dark side, dark yang paling dark, sampai ya orang tuaku nggak mendukung karena kebanyakan karyaku emang brutal, sadis, absurd, dan sangat emosional, terlalu liar. Mungkin itu juga alasan kenapa buku-buku lamaku waktu sebelum TK dan semasa TK itu hilang semua, dibuang. Mungkin karena emang gak perlu diingat, gak tahu juga, tapi memoriku di umur segitu juga udah hilang. Makanya aku tuh selalu mencari tahu waktu itu terjadi apa sih, karena kayak merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, tapi aku gak tahu itu apa. Efek broken home, jadi hilang ingatan, dan itu membuatku bingung dan terganggu. Orang tuaku pernah bilang sih, itu yang aku lupain itu sesuatu yang menyakitkan dan yang gak perlu diinget-inget. Tapi kadang aku merasa aku pengen tahu dan pengen menyelesaikan itu di usia muda gitu loh. Karena aku gak pengen terus-terusan penasaran. Tapi kalau ingat pun, apakah aku akan sanggup? Waktu kemarin-kemarin juga pernah ingat sebagian, karena aku mengalami masalah yang besar dan tiba-tiba gak tahu gimana memori itu kebuka semua, dan kayak datang tuh sekelebat tapi banter banget, dan semua bener-bener semua, dan aku tuh gak kuat. Dan akhirnya aku ngamuk-ngamuk, aku bener-bener teriak-teriak di kos kayak orang kesurupan, karena aku gak kuat gitu loh. Mungkin karena itu otakku menyembunyikan memori itu di tempat yang paling dalam mungkin ya. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian aku langsung lupa lagi. Gak tahu apa yang membuat aku teriak-teriak kayak gitu. Aku tuh bisa langsung lupa semua, karena banyak banget yang masuk kayak langsung nge-hang gitu loh, langsung nge-lag dan tiba-tiba ke format semua. Bener-bener deh, nyusahin banget. Waktu itu juga pernah waktu saudaraku meninggal, gak tahu kenapa tuh tiba-tiba memoriku sebagian juga kembali, tapi kembali cuma sekitar 1 minggu terus ke format lagi. Aneh banget. Menjalani hidup seperti itu tuh kayak kepo, penasaran, tapi gak kuat ketika dibuka. Bikin menyelesaikan, tapi gak tahu gimana caranya. Perlu diselesaikan atau tidak juga gak tahu, tapi rasanya mengganjal. Entahlah. Kayaknya pembahasan udah kemana-mana ya. Kita akhiri aja, kita lanjut ke cerpen selanjutnya. Jana minasan, sampai bye-bye.